Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Felicia. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita belajar akan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Nasnya Matius 9 ayat 12. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Amin. Malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Museum atau Bengkel. Bapak Ibu Saudara-saudari dari Tuhan Yesus Kristus, apa sih bedanya antara museum dan bengkel? Jadi museum adalah tempat yang berisi benda-benda pajangan yang baik. Benda-benda tersebut sudah dipilih, sudah ditata oleh ahli-ahlinya untuk dipamerkan bagi para penikmatnya. Sedangkan bengkel adalah tempat di mana barang yang rusak, yang perlu diperbaiki, kita bawa, dan barang yang seharusnya dibuang, kita bawa ke bengkel untuk diperbaiki. Nah, apa hubungannya antara museum dan bengkel dengan bacaan kita pada malam hari ini? Karena kita kerap menganggap gereja itu seperti museum, padahal gereja adalah bengkel manusia. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit mengenai gereja. Gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia, yang artinya keluar, kaleo yang artinya memanggil. Jadi gereja adalah kelompok yang dipanggil keluar dari kegelapan. Nah, ada 3 tugas gereja. Yang pertama, koinonia atau bersekutu, di mana gereja sebagai tubuh Kristus, kita sebagai orang percaya menjadi satu di dalam Tuhan Yesus. Apabila Bapak Ibu Saudara ingin membaca lebih lanjut mengenai koinonia ini, bisa dibuka di 1 Korintus 12 ayat 26. Nah, untuk contoh dari bersekutu atau koinonia ini, yaitu kita melakukan ibadah pada setiap hari Minggu, kita melakukan persekutuan, kita mengikuti ibadah-ibadah pada tengah minggu dan yang lainnya. Kemudian tugas yang kedua yaitu marturia atau bersaksi, di mana kita secara individu atau secara kelompok memberitakan atau bersaksi mengenai kebaikan Tuhan Yesus atau firman Tuhan kepada sesama kita. Dan fungsi yang ketiga adalah diakonia atau melayani, di mana gereja berpartisipasi untuk membantu masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Saya ambil contoh saja seperti BKGS Kota Salatiga mengadakan vaksinasi mandiri untuk seluruh masyarakat di Kota Salatiga. Jadi di sini BKGS adalah organisasi perkumpulan gereja di mana mereka membantu pemerintah untuk menggalakkan program vaksinasi dan juga membantu untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Baik, kita kembali ke topik sebelumnya. Kita kerap menganggap gereja seperti museum. Apa di sini maksudnya? Kita kadang menganggap bahwa gereja itu terdiri dari orang-orang yang sangat saleh, orang-orang yang rohani, orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak ada cacat celah. Mereka seperti orang benar-benar dipilih, orang-orang pilihan, sungguh layak dan tentu saja tidak membuat gereja malu. Nah, padahal gereja adalah bengkel manusia. Apa yang maksud dengan bengkel manusia di sini? Jadi gereja adalah tempat untuk memperbaiki yang rusak, yang hancur, yang terpuruk, bahkan yang dibuang oleh dunia. Apabila kita melihat lebih dalam, menggali lagi lebih dalam, di bacaan kita pada malam hari ini, Matius 9 ayat 9 sampai 13, kita bisa melihat cerita mengenai Matius, salah satu murid Tuhan Yesus, di mana dia dulunya adalah seorang pemungut cukai. Kita tahu pemungut cukai atau orang yang menagih utang
memiliki track record yang jelek di kalangan masyarakat. Justru Tuhan Yesus memanggil orang yang track recordnya jelek atau mungkin dianggap tidak baik di masyarakat menjadi muridnya. Kita bisa melihat dalam Matius 9 ayat 13. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Yesus terbuka untuk orang-orang yang berdosa. Siapa sih di sini yang tidak melakukan dosa? Tak ada satupun orang di dunia ini yang tidak berdosa. Apabila kita ingat mengenai perempuan yang tertangkap basah berzinah, dalam Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Justru orang-orang seperti ini, orang-orang yang saya katakan tadi, orang-orang yang hancur, orang yang berdosa, merasa putus asa, kehilangan pengharapan, yang perlu kita tolong dan bersama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan sehingga mereka dapat sembuh. Nah, bagaimana dengan gereja-gereja dewasa ini? Jadi, apabila saya boleh berpendapat bahwa gereja-gereja dewasa ini sudah beralih fungsi. Kadang gereja merasa bahwa lebih rohani daripada Yesus. Gereja mengabaikan, gereja menghakimi orang berdosa, bahkan gereja-gereja menuntut kesempurnaan. Nah, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk membuka hati kita untuk lebih peduli lagi terhadap jiwa-jiwa yang terhilang ini. Dan saya juga berharap semoga gereja membuka diri untuk jiwa-jiwa yang tersesat. Tidak perlu dengan cara yang besar, dengan langkah-langkah simpel atau langkah-langkah kecil aja kita bisa membantu sesama kita. Semoga gereja berfungsi seperti yang sudah dikatakan Tuhan Yesus untuk menjadi rumah kesembuhan, rumah pemulihan, dan rumah pertobatan. Karena gereja harusnya berfungsi sebagai bengkel perbaikan, bukan museum yang menuntut kesempurnaan. Demikian renungan malam kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.